Amin Bapak Ibu ya. Masih siap untuk musik Tuhan? Ya, masih tetap bangkit berdiri. Mari kita Bapak Ibu berdoa bersama-sama untuk kita menyambut jemaat dari musik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang kudus, Bapak kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan di masa pandemi ini Tuhan, kami diharuskan untuk hidup yang baru Tuhan di dalam Engkau, untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan kebiasaan yang baru Tuhan. Dan yang kami juga berdoa Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kemerdekaan kembali Tuhan, untuk selalu senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Pikiran
menyembahkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa kita itu mau mengiring Tuhan, mau bersembahkan diri kita untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, kehendakku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku penyanamu untuk memuliakan-Mu. Urapi anak-anak berlipat ini semua dengan kuasa Kudus-Mu Bapa. Haleluya, kami sangat bangga ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Allah yang esa seperti Engkau. Engkau Yesus persembahkan hidup kami ke dalam Engkau ya Bapa. Pakai kami Yesus, pakai kami. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
pujian ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku mau mengiring Engkau Tuhan. Tuhan aku mau mengikut Engkau Tuhan. Mari nyatakan pujian ini. Mari katakan di dalam hati. Katakan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Naikkan penyembahanmu, naikkan syukurmu, lakukan Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, syukur. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini pernyataan Tuhan. Pernyataan kami semua di hadapan Engkau Tuhan. Pernyataan kami Tuhan. Kami ada saatnya kami mengikut Engkau Tuhan. Melepaskan setiap hak kami Tuhan. Belajar menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh dipercaya. Mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan boleh diubahkan, yang boleh dibentuk melalui kebenaran firman. Hamba manusia terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Untuk memampukan kami mengerti dan memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga memberkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu dan tempat ini, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga apa yang kami dengarkan boleh kami terima dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Bangkit berdiri dulu sebentar Bapak Ibu. Oke, sedikit saja untuk suasana gitu ya. Oke, permainan kaum muda sedikit saja gitu ya. Kalau saya katakan satu gitu ya. Kalau saya katakan satu, Bapak Ibu nggak boleh pegang pundak ya. Gitu ya. Kalau saya katakan satu, yes gitu aja. Kalau saya katakan satu, yes. Kalau saya katakan dua, oh ye, oh ye gitu ya. Kalau saya katakan tiga, kalau saya katakan tiga, oke lah, gitu ya. Hanya untuk memanaskan suasana aja, gitu ya. Oke, satu tadi gimana? Yes. Dua? Oh ye nya gimana? Oh ye. Tiga? Oke lah, gitu ya. Satu? Yes. Tak semak? Satu? Yes. Dua? Gimana tadi? Gitu ya? Oh ye. Tiga? Tiga? Satu? Dua? Satu dua? Satu dua? Satu dua? Satu tiga? Satu tiga? Satu tiga? Dua tiga? Oke, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gampang sebenarnya. Oke ya. Nah, puji Tuhan, saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan Bapak Ibu semua, gitu ya. Oke, kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan baca yang ganjil. Nanti Bapak Ibu semua baca yang genap. Begitu seterusnya sampai ke ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14 Bapak Ibu. Mereka yang di dalam baik Tuhan akan bertunas di belakang Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia belum bertumbuh dan tidak ada kekurangan. Ya, puji nama Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi, gitu ya, di mana suatu hari Tuhan menciptakan alam semesta, ya. Tuhan menciptakan alam semesta dan Tuhan berkata kepada binatang. Dia mengatakan kepada kuda, aku memberikan umur 20 tahun kepada kamu kuda. Ya. Aku memberikan umur 20 tahun kepada kuda untuk kamu menarik kereta, ya. Untuk kamu bekerja bagi manusia, seperti itu. Lalu katakan lagi kepada kerbau, kerbau, aku beri kamu usia 15 tahun hidupmu. Jadi kamu nanti bisa menarik baja, ya, membantu di sawah.
atau mungkin bisa diambil dagingnya atau seperti apa. Kamu hidupmu 15 tahun. Lalu dikatakan lagi kepada monyet, "Hei monyet, kamu tak kasih hidup 15 tahun ya." Jadi tadi 20 kuda, kerbau 15, monyet 15. Jadi monyet kamu tak kasih usia 15 tahun. Lalu kepada manusia dia katakan, "Manusia, aku beri kamu umur 20 tahun." Lalu si manusia, namanya manusia gitu ya. Jadi dia ngomong, "Loh, kenapa cuma 20 tahun Tuhan? Kok cuma 20 tahun? 20 tahun itu buat senang-senang aja nggak cukup gitu ya. Kok cuma 20 tahun? Sudah kasih saya usianya kuda, usianya kerbau, usianya monyet, tambahan sama usiaku. Wes, jadi itu usia saya. Wes, banyak permintaan manusia. Tapi Tuhan katakan, oke lah, tak kasih umurnya kuda, tak kasih umurnya kerbau, tak kasih umurnya monyet, tambahkan sama usiamu. Ya, sekedar ilustrasi. Tapi kalau kita menghubungkan dalam kehidupan gitu ya, dari anak-anak usia 1 sampai 20 tahun hidupnya senang-senang. Lihat anak-anak kecil gitu ya, anak sekolah minggu ya bangun, sekolah gitu ya. Hal berat atau apa nggak ada mereka pikir, yang penting dikasih makan sama orang tua gitu ya. Yang penting di sekolah nih gitu ya. Yang penting dia menikmati hidup. Dia tidak ada berpikir yang lain, hanya berpikir main, senang seperti itu. Sampai dia usia 20 tahun kebanyakan seperti itu gitu ya. Nah, di usia naik masuk usia kepala 2 mulai berpikir, saya mau lanjutkan sekolah kemana? Saya mau kerja di mana? Saya mau kerja apa? Atau mungkin saya mau menikah kapan? Jadi mulai ada berpikir seperti itu gitu ya. Jadi tadi diberi Tuhan 20 tahun buat senang-senang. Dia minta lagi umurnya siapa tadi? Kuda. Umurnya kerbau. Gitu ya, umurnya monyet. Jadi siklus pada umumnya kehidupan gitu ya, manusia 1 sampai 20 dia senang gitu ya, menikmatilah kehidupannya. Dari usia 20 sampai mungkin 50 tahun gitu ya, dia hidupnya diisi dengan bekerja gitu ya, memikirkan hal-hal yang akan terjadi di kedepannya seperti itu gitu ya. Senang-senangnya mungkin tidak seberapa dibanding umurnya yang tadi masih 20 ke bawah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kerja keras pikirannya hanya kerja keras gitu ya, kerja keras. Lalu nanti sampai dia menjadi tua, umur 60 ke atas, nah hidupnya kebanyakan habis bersama cucu gitu ya. Nah kalau sudah punya cucu, main bersama cucu gitu ya. Jadi tadi dibilang monyet tak kasih kamu umur 15 tahun, ditambahkan ke umurnya manusia seperti itu. Jadi kadang udah tua bertemu dengan cucu, kembali lagi menjadi seperti anak-anak gitu ya, karena bergaya atau berjoget di depan cucunya atau bagaimana seperti itu. Nah yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu, tadi siklus perputaran usia seperti itu adalah siklus yang umum gitu ya. Jadi hidup, senang, kerja, tua nanti harus punya cucu, habis itu sudah sakit atau apalah, akhirnya dipanggil ke surga atau dia mengalami kematian seperti itu. Nah, itu siklus atau perputaran usia pada umumnya, reguler gitu ya, pada umumnya seperti itu. Nah, yang mau saya katakan, apakah kita mau mengikuti siklus yang umum? Jadi waktu kita dihabiskan atau kita menikmati hanya mengikuti usia saja ya. Ya wes usianya 20 tahun ke atas, ya wes usianya ya wes aku kerja, ya wes aku menikah. Oh sudah usiaku sudah mungkin usia pensiun, ya sudah aku menikmati hidupku di rumah bersama dengan cucu gitu ya. Tanpa kita menikmati, tanpa kita melakukan sesuatu hal yang berguna, tanpa kita melakukan sesuatu yang seharusnya masih bisa kita lakukan di sepanjang usia tersebut ya. Saya membaca ada kategori usia dilihat dari seginya ya. Nanti Bapak Ibu termasuk yang mana ya. Yang pertama usia kronologis. Kronologis itu ya urutan. Yo tahun ini umurku 20, tahun depan 21, tahun depannya lagi 22, 23 dan seperti itu gitu ya. Jadi urutan gitu ya. Urutan tahun demi tahun. Itu segi kronologis gitu ya. Nah yang kedua dari segi usia biologis. Segi usia biologis itu tergantung dari kondisi fisiknya. Kadang kebanyakan masih muda, tapi kadang sudah sakit. Usia kronologisnya masih muda Bapak Ibu, tapi usia biologisnya sakit. Ya. Bahkan ada yang sudah tua, tapi
dia masih sehat, gitu ya. Usia kronologisnya dia sudah tua, tapi dari segi biologisnya dia sehat. Seperti itu. Nah, yang ketiga dari segi psikologis. Nah, kalau dari segi psikologis itu yang bagaimana? Ada orang yang masih muda, tapi gaya dan semangatnya seperti orang tua. Nah, makanya kadang kalau di kaum muda, saya bilang ini ibadah kaum muda atau ibadah lansia, seperti itu, gitu ya. Kadang ada orang yang muda, tapi gayanya, semangatnya seperti orang yang sudah mungkin tidak bisa ngapa-ngapain, seperti itu. Jadi pasif, gitu ya, pasif, tidak melakukan sesuatu hal, gitu ya. Ya cuma hanya mengikuti usianya saja, gitu. Mengikuti hari wes berjalan aja lah, waktu demi waktu, gitu ya. Semangatnya, gayanya nggak sesuai dengan usianya, seperti itu. Tapi ada yang sudah tua, gitu ya. Nah ini siapa ini? Yang sudah tua, tapi gaya dan semangatnya masih muda, nah, gitu ya. Jadi usia kronologisnya dia sudah tua, tapi usia psikologisnya dia masih muda. Kalau orang bilang kakek lincah, nenek lincah, gitu ya, wes tua, gitu ya. Tapi wes semangatnya koyok anak muda, gitu ya. Sampai anak muda itu kalah, seperti itu. Nah, kita memandang usia dengan bagaimana, Bapak Ibu? Nah, kalau saya katakan tadi usia kronologis, usia biologis, usia psikologis, kita ada yang di mana gitu ya? Apakah kita orang yang masih muda, tapi fisik kita mungkin lemah gitu ya? Atau kita termasuk masih muda, tapi gaya dan semangat kita seperti orang lanjut gitu ya? Atau kita adalah orang-orang yang tua, tapi kita punya semangat anak-anak muda gitu ya. Kita punya semangat anak muda. Kalau saya katakan bagus umur kita bertambah, tapi semangat kita tidak memudar gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang bagus gitu ya. Usia kita bertambah gitu ya. Dari tahun ke tahun usia kita bertambah, tapi semangat tidak bertambah tua gitu ya. Semangat tidak bertambah tua. Atau gairah kita, gaya kita itu tidak bertambah tua gitu ya. Jadi kalau saya sampaikan 3 hal ini mana gitu ya, yang kebanyakan kita itu di mana gitu ya. Apakah kita hanya mengikuti usia kronologis gitu ya, yang kita lakukan sepanjang hari wis mengikuti usiaku gitu ya, atau kita mengikuti masih muda, sudah sakit atau sudah tua tapi kita tetap sehat, menjaga kualitas badan gitu ya, sehat, menjaga makanan, menjaga minuman seperti itu. Atau usia psikologis masih muda tapi gaya semangat masih muda. Orang kalau bilang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi gitu ya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Nah, kita memandang usia dengan cara bagaimana Bapak? Nah, firman Tuhan memberikan pandangan berbeda. Sehingga kita itu tidak harus mengikuti siklus yang tadi. Saya katakan senang kerja, main sama cucu, wes di rumah nggak ngapa-ngapain, menikmati hanya di rumah, menjaga rumah, anak-anak pergi menjaga rumah, wes gitu-gitu saja. Tidak. Tapi firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari, kita akan lihat di ayat ke-15. Di ayatnya yang ke-15, 92 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Siapa yang dimaksud di sini yang akan berbuah menjadi gemuk dan segar itu siapa? Kita naik ke ayatnya yang ke-13. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan mereka itu orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi kita orang-orang yang dibenarkan. Melalui keselamatan, melalui darah Yesus yang tercurah, dari keadaan kita yang berdosa, kita menjadi orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan. Nah, di sini dikatakan orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi kita itu akan bertunas seperti pohon kurma.
Bapak Ibu kalau tahu pohon kurma gitu ya, saya tidak terlalu mengerti tentang tanaman, tapi saya membaca tentang pohon kurma. Mungkin nanti kalau misalnya secara biologi itu salah, saya bisa dikasih tahu gitu ya. Kalau pohon kurma gitu ya, pohon kurma itu tumbuhnya tegak lurus gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dia ada di padang pasir gitu ya, di padang pasir. Nah, di sekelilingnya pohon kurma itu ada mata air. Jadi di padang pasir pohon kurma itu tetap tumbuh subur gitu ya. Di padang pasir pohon kurma tetap tumbuh subur, bahkan dia tumbuh tegak lurus gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia ada nggak pohon kurma? Ada ya. Nah, kalau saya bayangkan tadi gambarnya mana Mbak Rem? Nah, ini saya buka di ini pohon kurma ini keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Hampir sama seperti sawit ya. Gitu ya. Jadi bisa dilihat buahnya itu lebat gitu ya Bapak Ibu. Dan dia berdiri seperti kayak pohon kelapa. Pohon kelapa itu juga usianya panjang gitu ya. Dari orang itu kecil sampai orang yang punya itu mungkin sudah tua, itu pohon kelapa itu tetap aja di situ gitu ya. Jadi umurnya panjang. Nah, kita lihat di sini pohon kurma dia berdiri tegak lurus. Nah, pohon kurma itu jadi kalau ada pohon kurma berarti ada sumber mata air, gitu ya. Karena pohon kurma ini dia tumbuh, dia perlu banyak air, gitu ya. Jadi ketika bijinya ditanam, gitu ya, itu juga nanamnya ada kedalamannya itu ada berapa meter gitu, dan jaraknya itu lumayan jauh. Jadi 1 hektar itu tidak bisa banyak pohon kurma ditanam seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat buahnya seperti ini. Saya pernah pelayanan di pedalaman Riau. Jadi di daerah sawit. Saya heran waktu kami di atas nih, orang kok iso ngerti jalannya gitu ya. Jadi banyak simpang-simpangnya kan hampir sama semua gitu Bapak Ibu. Lebat itu sawitnya. Tapi kok ya mereka tahu gitu loh, dari sini ke kanan, dari sini ke kiri, dari sini ke kanan, tanahnya sudah biasa gitu ya. Jadi saya lihat luar biasa ciptaan Tuhan gitu ya, sawitnya luar biasa. Waktu kita melihat pohon kurma, bagaimana pohon kurma ini bisa bertumbuh subur, bahkan buahnya manis gitu ya. Dia punya banyak manfaat gitu ya, bagi ibu hamil gitu ya, terus bagi banyak manfaat dari buah kurma ini gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan bisa dijadikan madu seperti itu. Kita lihat manfaatnya. Banyak manfaat dari buah kurma dan pohon kurma ini. Dan di situ diibaratkan dengan orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Apa yang diinginkan dari firman Tuhan? Orang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan. Tuhan ingin seperti ini. Seperti tadi. Bagaimana dia punya buah yang lebat. Gitu ya. Dia berdiri menjulang tegak. Meskipun di sekelilingnya padang pasir, tetapi dia tetap berdiri tegak. Tetapi dia tetap berdiri menjulang, bahkan dia mengeluarkan buah yang sangat lebat. Tanaman yang lain mati gitu ya, tanaman yang lain mati di padang pasir, tapi si kurma ini dia tetap bertumbuh, dia tetap bertunas, bahkan dia bisa mengeluarkan buah yang begitu lezat, buah yang begitu manis. Itu diibaratkan firman Tuhan kata orang benar bertunas seperti pohon kurma. Kamu berbuah lebat, ya. Berdiri tegak di tengah padang pasir, yang lainnya mati, tapi satu ini pohon kurma, si kurma, orang benar, dia akan tetap tinggi, dia akan tetap tegak menjulang ke atas dan memiliki manfaat, gitu ya, dan memiliki manfaat. Bukan hanya pohon kurma, di sini dikatakan di ayatnya 13 akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Salomo waktu dia mendirikan bait Allah, kayu apa yang dipakai Bapak Ibu? Kayu aras, gitu ya. Karena kayu aras dia memiliki tekstur atau dia memiliki dia adalah kayu yang kuat, gitu ya. Mungkin gambarkan seperti pohon jati, gitu ya. Pohon aras atau pohon jati, gitu seperti itu. Dia kayu ini kuat, gitu ya. Tidak mudah rapuh, gitu ya. Tidak mudah rapuh, dan kayu ini bisa pohon aras ini tinggi menjulang lebar. Nah, ini tinggi menjulang. Ini saya cari ini pohon aras seperti ini, loh. Jadi dia lihat bagaimana daunnya bisa kekar berbuah lebat. Jadi orang mungkin kalau di situ berteduh itu
Gak usah kepanasan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kayu aras dari pohon aras ini dipakai zaman perjanjian lama, dipakai untuk membangun istana gitu ya, membangun istana gitu ya, bahkan membangun bait-bait Allah digunakan kayu aras atau dari pohon aras ini. Kenapa? Karena itu kayu yang memiliki kualitas yang terbaik. Itu yang dikatakan firman Tuhan, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon-pohon lain memiliki kualitas yang baik juga. Tapi di sini yang mau kita fokuskan adalah bagaimana tentang pohon kurma. Dia memiliki buah yang manis, dia memiliki buah yang lebat, gitu ya. Meskipun di sekelilingnya itu padang pasir, tetapi dia tetap tegak bertumbuh. Pohon aras, bagaimana kualitas kayunya itu akhirnya dipakai untuk membangun istana. Kayunya tidak mudah rapuh, meskipun dimakan usia seperti itu. Tapi kayunya tidak mudah rapuh. Jadi itu kayu yang dipilih oleh raja-raja untuk membangun istana. Ya, kita bisa melihat ya Bapak Ibu, bagaimana orang benar dihubungkan seperti bertunas seperti pohon kurma dan berbuah seperti pohon aras. Nah, bagaimana kita orang benar dapat berbuah meskipun sudah tua, meskipun kita bertambah usia. Gitu ya. Meskipun kita melewati hari demi hari, bagaimana kita orang-orang benar dapat berbuah tetap gemuk dan segar. Kita tetap dapat melanjutkan karya. Ada yang kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak menjadi orang yang stuck. Kita tidak menjadi orang yang berhenti sampai di situ. Tetapi dari ke hari ada hal yang kita lakukan. Dan di sini dikatakan kita menjadi masa tua menjadi berbuah gemuk dan segar. Bagaimana caranya? Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang meskipun lanjut usia, gitu ya, yang meskipun usianya semakin bertambah, tetapi memiliki kualitas dan kualitas di dalam kehidupan, gitu ya, memiliki kualitas meskipun dia sudah tua. Ini Bapak Ibu bisa bantu saya bisa ambil contoh seperti Yosua dan Kaleb, gitu ya. Yosua dan Kaleb bagaimana mereka memimpin bangsa Israel seperti itu. Dan dikatakan di firman Tuhan, Yosua katakan seperti ini, umurku sudah 80 tahun, tetapi kekuatanku masih sama seperti dulu aku memimpin bangsa Israel. Jadi kita bisa melihat Yosua dan Kaleb sampai masa tuanya dia tidak menjadi orang yang hanya mengikuti siklus kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi mereka menggunakan waktunya sampai masa tuanya menjadi orang yang berguna. Ada lagi Bapak Ibu, Abraham, gitu ya, Abraham, Musa, bahkan Musa usianya sampai 100 tahun lebih seperti itu. Banyak. Ada Daniel sampai usia 80 tahunan, sampai dia lewat 3 generasi raja, dia tetap menjadi orang yang dipercaya. Dia tetap menjadi orang yang mendapat wahyu ilahi pada waktu itu. Lewat 3 generasi raja, sampai usianya 80 tahun, Daniel tetap menjadi orang yang bisa dipercaya. Sampai tua, dia bisa diandalkan. Sampai tua, dia tetap mendapat wahyu ilahi dari Tuhan. Kita bisa melihat tokoh-tokoh ini luar biasa. Rasul Yohanes, gitu ya. Rasul Yohanes sampai usianya tua, dia menangkap wahyu Allah sampai dia bisa menulis kitab wahyu yang sampai saat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu kalau baca kitab wahyu di situ mungkin kadang susah untuk kita mengerti apa maksudnya, tetapi banyak hal yang disampaikan di situ. Nah, di sini kita bisa lihat orang-orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab bagaimana mereka menggunakan hidupnya, gitu ya. Meskipun mereka sudah tua, gitu ya, tetapi kekuatan mereka masih sama seperti mereka muda. Apa yang mereka tabur itu sama seperti ketika mereka masih muda. Ya. Terkadang kebanyakan orang, saya sudah nggak bisa apa-apa, ya. Saya sudah lanjut atau seperti apa. Tapi hari ini kita mau belajar. Semakin tua, semakin berbuah. Semakin tua semakin gemuk. Kalau jangan disalahkan nanti semakin tua semakin gemuk, badannya semakin besar gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Semakin tua semakin berbuah, semakin tua semakin segar. Semakin tua bahkan bisa kita
menjadi orang-orang benar, kita menjadi sama seperti pohon-pohon kurma, pohon aras. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi berguna buat orang-orang sekeliling kita. Ya. Nah, bagaimana kita sampai umur kita, kapanpun kita tetap berbuat menjadi gemuk. Kita lihat di ayatnya yang ke-14. Di ayatnya yang ke-14. Apa kuncinya? Bagaimana kuncinya? Ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu di ayatnya yang ke-14 di sini. Bukan maksudnya pohon kurma yang ditanam. Bukan maksudnya pohon kurma yang ditanam di bait Allah. Tetapi kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita ditanam di dalam bait Allah. Ditanam, kalau berbicara tentang tanam-menanam, gitu ya. Berarti kita ditempatkan di dalam satu wadah. Kita ditempatkan di dalam satu media, gitu ya. Kita ditempatkan di dalam satu tempat untuk kita bisa ditanam di situ. Dan dalam proses menanam itu enggak hanya 1-2 hari, gitu ya. Kemarin saya belajar nanam, gitu ya. Karena kok enak rasanya, misalnya nanam kangkung, tiba-tiba nanti bisa metik sendiri mau masak kangkung, gitu ya. Ada kangkung, ada cabai, di rumah ada kangkung, ada cabai, jeruk nipis, gitu ya. Jadi dari di polybag itu saya mencoba nanam, gitu ya. Pernah nanam sebelumnya nggak pernah, gitu ya. Tapi saya coba nanam. Mas Evan, orang yang bertumbuh, gitu ya. Karena nggak pernah, gitu ya. Tapi saya coba lihat setiap hari, yang dilihat bangun tidur ada tanamannya udah keluar belum, tunas-tunasnya ada seperti apa. Nah, berapa hari ya? 3 hari, 4 hari itu ada mulai muncul seperti itu ya. Bagaimana bisa muncul seperti itu? Ya saya setiap hari rajin kasih air, gitu ya. Kasih tambahkan pupuk seperti itu. Ayo, dan rajin melihat gitulah Bapak Ibu. Nah, sama seperti halnya yang tadi dikatakan ditanam itu berarti ditempatkan di dalam bait Tuhan, gitu ya. Ditempatkan di dalam. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca buku SPK Pemenang, gitu ya. Di dalam buku SPK Pemenang, Saya Pengikut Kristus Pemenang. Di situ ada materi yang berbicara tentang tertanam di gereja lokal. Itulah sebabnya kenapa ada baiknya setiap anak Tuhan dia ada di dalam satu gereja yang menetap, gitu ya. Ada di dalam satu gereja yang menetap, gereja lokal seperti itu. Ada materinya seperti itu. Nah, kalau saya bisa di situ diketik tertanam di dalam gereja lokal itu untuk apa, gitu ya? Supaya di dalamnya dibimbing, gitu ya. Supaya di dalam gereja lokal itu kita mendapat arahan. Bagaimana kita bisa mengerti sesuatu hal yang benar, gitu ya. Kalau kita memiliki mungkin 2 tuan, 2 pengajaran, gitu ya, atau mungkin banyak pengajaran, kita terima sana, terima sini, terima sana. Saya punya satu jemaat, gitu ya, satu jemaat Tuhan dia begitu, kalau saya bilang dia begitu pandai, gitu ya. Tapi dia salah gunakan semuanya, gitu ya. Kadang dia di Facebook itu kadang ada perdebatan, gitu ya, Bapak Ibu, perdebatan gitulah tentang Kristenan. Orang-orang Islam satu, dia masuk di situ, gitu ya. Padahal belum kuat, gitu loh Bapak Ibu, belum kuat bahasanya. Dia masuk di situ. Nanti dia ajak orang-orang untuk berdiskusi, gitu. Padahal dia belum sama sekali paham, gitu ya. Lalu nanti ada lagi, karena dia terlalu banyak mendengar pengajaran dan tidak diserap, gitu ya, dan tidak diserap. Nah, itulah sebabnya di dalam tadi saya katakan SPK Pemenang itu ada materi tentang tertanam di dalam gereja lokal. Bagaimana orang-orang benar itu ditanam di dalam satu wadah, gitu ya. Gunanya buat apa? Ya, buat kita boleh belajar bersama-sama bertumbuh. Bagaimana kita bisa tahu kita bertumbuh, gitu ya, kalau kita tidak ada di dalam satu tempat, gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita bisa mengalami pertumbuhan, gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat pertumbuhannya seperti itu. Kalau saya belum ada tunas, gitu ya, tadi tanaman saya 2 hari nggak ada tunas atau nggak ada menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, tak pindahin lagi. Nggak ada, tak pindahin. Belum ada, baru 2 hari atau 1 hari tak pindahin lagi. Apa akan tumbuh tanaman saya? Tidak. Ya, apa
Itulah sebabnya dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tertanam di dalam gereja lokal. Nah, ketika kita tertanam di dalam gereja lokal ada prosesnya, ya, ada prosesnya. Mungkin Bapak Ibu bisa merenungkan di dalam kehidupan kita, sudah berapa lama kita ada di tempat ini, gitu ya, atau berapa lama kita diajar di tempat ini, gitu ya. Gereja lokal Bapak Ibu di tempat ini sudah berapa lama, dan dari kita masuk sampai hari ini seberapa pertumbuhan kita, gitu ya. Kalau di dalam SPK Pemenang, saya di dalam buku SPK Pemenang di situ tentang tertanam di dalam gereja lokal, pertumbuhannya seperti ini Bapak Ibu. Masyarakat, pertama masyarakat itu masyarakatnya belum, ya kita yang mungkin belum mengerti ajaran gereja, gitu ya, kita atau orang-orang luar yang belum mengenal Tuhan seperti itu masyarakat. Yang kedua, dari masyarakat dia pengen tahu itu ada apa di situ, gitu ya, seperti apa ibadahnya. Lalu dia menjadi pengunjung. Nah, dia menjadi pengunjung, cuma berkunjung sekali, 2 kali gitu ke gereja, berkunjung, gitu ya, tidak terlalu kenal sama yang satu dengan yang lainnya, gitu ya, mereka hanya berkunjung. Ketika dia berkunjung, kok saya mengalami sesuatu yang membangkitkan iman saya di sini. Daftarlah orang ini menjadi anggota tetap. Dari masyarakat, pengunjung, anggota tetap. Saya mau jadi anggota tetap gereja sini. Ya. Saya mau dididik di sini. Saya mau bertumbuh di sini. Ketika dia sudah menjadi anggota tetap, kalau kita sudah menjadi anggota tetap, berarti mengikuti semua hal atau ibadah-ibadah yang ada di tempat ini seperti itu. Dari anggota tetap menjadi jemaat yang bertumbuh. Masyarakat, pengunjung, anggota tetap, jemaat yang bertumbuh, dan yang terakhir, ketika menjadi jemaat yang bertumbuh, ia menjadi pelayan jemaat. Nah, dari 5 hal ini, sudah berapa tahun kita ada di tempat ini, dan kita ada di posisi mana? Itu yang mau saya sampaikan. Ada di posisi mana? Masyarakat, udah nggak lagi di masyarakat ya, pengunjung, anggota tetap, masih anggota tetap, jemaat yang bertumbuh, atau dari jemaat yang bertumbuh, tidak masuk ke pelayan jemaat. Nah, seperti itu ya. 6 hal tadi ya, 5 hal. Masyarakat, pengunjung, anggota tetap, jemaat yang bertumbuh, dan pelayan jemaat. Kita ada di posisi mana? Di dalam Ibrani, coba Mbak, Ibrani 5 ayat 12. Saya cepat ya. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani. Nah, di sini kata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Seseorang yang bertumbuh, ya, dia, gitu ya, akan mengalami pertumbuhan. Kalau setiap tahun, tahun demi tahun, bahkan 10 tahun, hal-hal dasar, pertanyaan dasar aja yang kita tanya, gitu ya. Berani katakan, harusnya tuh kamu sudah makanan keras, tapi kamu masih susu aja, gitu. Tidak mengalami, itu namanya tidak mengalami pertumbuhan. Nah, kita mau hari ini, ya, saya mengajak kita, Tuhan katakan bahwa di tempat, ada di sini, gitu ya, ada di tempat ini tertanam di dalam bait Tuhan. Ketika kita tertanam, ada proses di dalamnya, ya, ada proses. Mungkin ketika tanaman itu ditanam, ada 3 yang dia butuhkan. Yang saya dapatkan, butuh panas, tanaman itu butuh panas. Kedua, butuh kelembapan atau banyak sedikitnya air. Dan yang ketiga, butuh tekanan dari luar. Ya, sama seperti pohon kurma, ketika dia ditanam harus ada batu besar yang menindih dia, gitu ya, sampai akhirnya nanti dia mencari akar, mencari air, gitu ya, di akar di bawah gitu, sampai ketika dia bertumbuh, batu ini tergeser dengan sendirinya, gitu ya, karena dia bertumbuh seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam hal itu tadi saya katakan panas itu membentuk benih yang ditaruh ketika dia kena panas, gitu ya, dia akan bertumbuh seperti itu ya teman, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, kelembapan, banyak sedikitnya air. Kemarin saya ada tanaman
terjadi dia mati, rotok gitu ya begitu ya. Ternyata memang nggak semua atau nggak sembarangan gitu ya, harus ada kadarnya, harus ada takarannya seperti itu. Nah, ketika kita ada di dalam, ketika manusia atau orang-orang benar itu tertanam, terkadang kita juga perlu panas yang bagaimana gitu ya. Ada mungkin kita mengalami perselisihan satu dengan yang lain, tetapi ingat, perselisihan bukan membuat kita menjadi jauh, tapi perselisihan justru membuat kita menjadi semakin mengerti siapa dia, atau kita belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar. Suami istri kalau tidak ada ketika dia mengalami cekcok begitu ya, mungkin si istri belajar untuk lebih sabar, si suami juga belajar untuk lebih mengerti istrinya seperti itu. Kita mengalami panas gitu ya, mengalami panas, kita butuh panas. Jadi ada orang-orang ketika dia mungkin mengalami tekanan atau mengalami perselisihan dengan satu lainnya, dia pergi dan dia meninggalkan rumah Tuhan. Nanti di tempat lain dia ketemu lagi dengan seperti itu, gitu ya. Karena tidak berani menghadapi yang namanya perselisihan. Perselisihan itu tidak, saya katakan, ambil manfaatnya di situ. Ketika kita mengalami crash satu dengan yang lain, kita bisa ambil pelajarannya di situ. Saya pernah crash dengan Melia. Saya pernah crash beda pendapat begitu ya. Ingat gak, Mel? Nah, gitu. Saya pernah crash gitu ya. Saya pernah. Tapi sudah selesai di situ, ya. Sudah selesai di situ dan saya semakin mengerti, gitu ya. Saya semakin mengerti dan kita semakin belajar satu dengan yang lain. Bukan semakin crash untuk kita saling menjatuhkan, tidak. Tetapi semakin crash untuk kita semakin sama-sama. Yuk kita bertumbuh bersama. Kita sudah saatnya makan makanan keras, bukan makan susu lagi. Berapa tahun kita sudah belajar firman Tuhan, berapa tahun kita sudah belajar firman Tuhan, tapi jangan sampai susu terus yang pengen kita dapat, susu terus yang pengen kita dapat. Kita butuh makanan keras. Dan seharusnya kita sudah menjadi pengajar, tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak. Saya bukan pengajar, saya terus berbicara harus ada di dekat ini, bukan. Tetapi bagaimana kehidupan kita bisa berguna bagi orang. Ada mungkin jemaat lain yang mereka membutuhkan uluran kita. Ayo, kita ini sudah menjadi pengajar. Kita sudah lama bertumbuh di dalam Tuhan. Buktikan kalau kita bertumbuh, gitu ya. Kita bisa menjadi pelayan buat jemaat lain. Pelayan, Kak, atau saya tidak bisa menjadi, saya belum berani untuk menjadi pelayan jemaat di rumah Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang mungkin itu mungkin dengan sosial dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Sudah saatnya kita menjadi pengajar, tetapi terkadang banyak kan orang masih memerlukan susu. Hal-hal mendasar terus yang ditanya, hal yang mendasar yang harusnya itu sudah lewat, ya, yang harusnya itu sudah lewat. Hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tahu dengan pikiran kita, Bapak Ibu ya, corona segala macam gitu ya, dan banyak pengajaran palsu juga gitu ya, ada di Facebook, di YouTube seperti itu. Nah, kalau kita masih menjadi orang yang stagnan gitu ya, bagaimana cara kita menghadapi keadaan dunia zaman sekarang? Itu yang mau saya sampaikan kepada kita. Ya, mari yuk kita sama-sama bertumbuh gitu ya. Kita ditanam di tempat ini, gitu ya. Kita ditanam di tempat ini. Kita panas, ketika kita ketemu panas, hadapi panas itu, gitu ya. Yang kedua, ketika kita butuh kelembapan, gitu ya, banyak sedikitnya air. Air itu apa? Saya ibaratkan di sini firman Tuhan. Kita butuh banyak firman Tuhan. Kita butuh banyak firman Tuhan yang akan membawa kita untuk mengerti apa yang menjadi pandangan kita. Ketika pandangan kita salah, gitu ya, kita dapat diubah, pikiran kita diubah, diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, tekanan dari luar akan membangun kekuatan kita. Ya, tekanan dari luar itu permasalahan apa yang kita hadapi di luar dari kehidupan kita bergereja, mungkin di keluarga Bapak Ibu, atau mungkin di hal-hal lain, hal-hal pribadi yang saat ini sedang dikumpulkan. Jangan sampai setiap tekanan membuat kita tidak menjadi bertumbuh, tidak membuat kita tidak menjadi orang-orang yang bertumbuh segar, lebat. Tuhan mau semakin tua semakin gemuk, semakin tua semakin berbuah, dan semakin tua semakin lebat. Semakin tua semakin memiliki fungsi dan kegunaan buat orang. Ya, mungkin kehidupan rohani kita berjalan 5 tahun, 10 tahun. Yuk kita cek apakah kita sudah mengalami pertumbuhan. Seseorang yang mengalami pertumbuhan, dia siap untuk menghadapi
tantangan, dia siap untuk menghadapi permasalahan. Bahkan ketika hal-hal yang tidak enak sekalipun datang dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang tahan uji, dia menjadi orang yang kuat dalam imannya. Sedikit saja. Ketika Frila lahir, dokter memvonis, dia bilang sakit, lari ke Malaysia. Lihat, saya bilang sama mama, lari ke Malaysia. Mamanya bilang, terus gak apa-apa. Tapi dokter bilang, gak apa-apa, itu gak apa-apa, gitu ya. Gak apa-apa, nanti bisa hilang. Kan waktu itu dia bunyi gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dokter bilang lari ke Malaysia. Saya rasanya runtuh gitu ya. Kok gak enak gitu ya rasanya dengerin. Kata ya, kalau dokter bilang gak apa-apa, tapi kok gak enak gitu ya dengerinnya gitu ya. Lalu saya baca gitu ya, baca lari ke Malaysia itu sembuh paling cepat 2 tahun. Gitu ya, paling cepat 2 tahun gitu ya. Paling cepat 2 tahun dan waktu saya baca itu kalau dia parah, makan harus lewat selang gini Bapak Ibu. Makan harus lewat selang. Dan makanya saya baru tahu lari ke Malaysia itu waktu dokter bilang makan di sini harus lewat selang, dan itu kalau sudah parah seperti itu. Dan itu gimana ya, saya bergumul dan sempat itu goyah gitu ya, sempat ini kenapa gitu ya. Tapi belajar kembali gitu ya, ada rencana Tuhan yang ada. Gak sampai 5 bulan, gak sampai 5 bulan itu hilang itu Bang. Dan waktu diperiksa bahwa dilihat gitu ya, kalau posyandu itu sehat ya, sehat, nggak ada hal-hal lain apa ya. Dan awalnya dokter bilang ya ini bisa, tapi tunggu 2 tahun nanti dia sehat lagi seperti itu gitu ya. Orang tua mana yang dengar gitu ya Bapak Ibu, Bapak 2 tahun nanti ya kalau berhubungan dengan pencernaannya seperti itu kan kasih selang di sini buat makannya. Nyata itu enggak terjadi. Tuhan tolong setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong setiap orang-orang ketika hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita mau di situ buktikan bahwa kita sudah bertumbuh. Di situ buktikan bahwa kita bukan orang-orang lagi yang perlu susu, tapi kita perlu makanan. Orang mau ngomong apa? Orang mau hal-hal mungkin menyakitkan, tidak membuat kita menjadi orang yang gampang kalau orang bilang gampang kecewa ya Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tambah tua, tambah segar, tambah berbuah, maka kita tambah gemuk. Bukan berarti gemuk saya tambah tua tambah gemuk saya, dalam arti gemuk ada gitu ya. Tapi yang Tuhan mau tambah gemuk itu tambah berbuah, tambah punya fungsi gitu ya. Sekalipun kita tua, kita punya semangat gitu ya, kita punya semangat, bahkan kita pun hidup kita menjadi kegunaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau naikkan satu pujian seperti wanita mengurangi. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai udah
Tuhan, masing-masing dari setiap kita menyembah. Ada sebuah perumpamaan tentang wortel, telur, dan juga kopi. Ketika ada di dalam air yang mendidih, wortel dimasukkan ke dalam air yang mendidih, telur dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dan kopi dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Telur yang tadinya dia lembek, dia menjadi keras. Yang kedua, wortel yang tadinya lembek, wortel yang tadinya keras, dia menjadi lembek. Yang kemudian yang kedua, telur yang tadinya dia mudah pecah, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, dia menjadi keras. Dan yang ketiga, kopi yang tadinya nggak enak, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, dia memiliki wangi dan aroma yang sangat indah. Kita mau belajar dari kopi, bagaimana hidupnya, bagaimana bisa mengeluarkan wangi harum. Tuhan mau setiap orang-orang yang benar berbuah seperti pohon kurma dan berbuah seperti pohon ara sendiri. Ada banyak perkara yang tidak kita mengerti datang dalam kehidupan kita, tapi biarlah itu menjadi satu sarana untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan aku tidak mengenal Engkau. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkemudian karena kita tidak mengalami pertumbuhan dan tidak menghasilkan buah. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa kami, untuk setiap hal yang sudah terlewati dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang lebih kuat lagi, menjadi orang yang lebih tahan uji lagi Tuhan, menjadi orang-orang yang diperbaharui di dalam iman kami Tuhan. Terkadang godaan dunia Tuhan menggoda kami Tuhan. Tolong kami Bapak, tolong setiap anak-anak di tempat ini dan lapangkan hati kami, buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti maksud-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Kami mau menjadi orang-orang-Mu Tuhan, orang-orang yang Kau percaya, orang-orang yang Kau pakai, bahkan sampai usia tua kami Tuhan. Kami tetap katakan aku setia kepada Engkau Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan, aku mau menyenangkan hati Engkau Tuhan, aku mau berbuah sungguh, aku mau menjadi gemuk, aku mau menjadi pribadi yang lebat, aku mau menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan itu terbatas oleh usia kami, terbatas oleh kemampuan kami, tapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, kami boleh tertanam di tempat ini Tuhan. Setiap gesekan yang ada di dalam kehidupan kami tidak membuat kami menjadi mundur, tidak membuat kami menjadi kecewa Tuhan kepada Engkau, tapi boleh membuat kami semakin belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyaksikan kesaksian-kesaksian-Mu, bahkan sampai usia tua kami Tuhan. Ada kesaksian hidup di dalam kehidupan kami yang menceritakan kemuliaan Tuhan, yang membuat orang melihat bahwa Tuhan itu besar dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat pada pagi hari ini. Berkat daripada Engkau mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Rohani kami, jasmani kami Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang merindukan Engkau, setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, kami percaya Tuhan akan angkat setiap kami, bukan menjadi ekor, tapi kami boleh menjadi kepala, bahkan kami boleh menjadi pengajar-pengajar. Terima kasih Bapak Yesus dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan setiap hamba-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami sakit, di tempat mereka berbaring, di tempat mereka mendengarkan siaran langsung ini Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat ETC Kediri, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan mereka. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap kehidupan kami serahkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memuji syukur. Haleluya. Amin.